بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لارة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Lahratin wali-wali Allah Al-Fatihah. Syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang malam hari ini berkenan hadir, baik yang secara langsung maupun yang secara online malam hari ini. Pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mengawali pengajian kita malam hari ini, kita buka daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali, dari perkataan para sahabat dan ahli hikmah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, aku telah menghinakan seorang pencari ilmu, lalu aku memuliakan yang dicarinya. Jadi kata Ibnu Abbas, aku menghinakan pencari ilmu dan aku memuliakan yang dicarinya, yaitu daripada ilmu. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, aku heran kepada orang yang tidak sudi mencari ilmu. Bagaimana mungkin ia mampu membawa dirinya kepada kemuliaan? Jadi kata Ibnu Mubarak, aku heran kepada orang yang tidak mau atau tidak sudi mencari ilmu. Terlebih lagi ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ia bisa mampu membawa dirinya kepada kemuliaan? Jadi ilmu membawa kepada kemuliaan diri tadi. Kemudian daripada Imam Al-Ghazali pernah berkata, kalau kita mengutip daripada perkataan Imam Al-Ghazali, jadi wajib hukumnya bagi kita yang menyembah Allah itu harus mengenal Allah. Ataupun bagi kita yang bertuhan, wajiblah mengenal Tuhan yang kita sembah tadi. Jadi jangan sampai kita bertuhan tidak tahu Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai kita tadi menyembah Tuhan ikut-ikutan. Artinya kita tidak mengenali Tuhan kita sendiri. Nah, sama saja dengan berzikir. Berzikir adalah mengingat daripada Tuhan itu sendiri tadi. Kemudian diantaranya lagi adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Naik saksi aku tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau ada sedikit keraguan di hati kita tentang kita melihat dan menyaksikan Tuhan, maka wajib hukumnya kita menuntut daripada ilmunya. Jadi wajib dua kalimat syahadat itu wajib. Nah, sebagai ikrar janji kita untuk masuk kepada agama Islam.
Dan menuntut ilmunya untuk mengenal Allah pun adalah kewajiban. Sama wajibnya tadi. Jadi 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan secara formalitas, secara tertulis, secara lisan, benar adanya tadi. Nah, namun kalau belum kita mengenal Allah, belum bisa kita melihat dan menyaksikan Allah, maka belum sempurna 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan atau syahadat tauhid yang kita ucapkan tadi. Nah, jadi bertuhan adalah wajib hukumnya tadi bagi orang Islam tadi, bertuhan itu adalah kewajiban. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi bertuhan itu atau beragama Islam tadi bukan hanya mengakui Tuhanku bernama Allah, atau mengisbatkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu kalimat mengisbatkan bahwa tiada Tuhan lain kecuali yang ada hanya Allah. Itu hanya bentuk sebutan, bentuk ucapan formalitas pengakuan diri kita bahwa diri kita memiliki Tuhan tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesaksian dan pengakuan yang demikian tidaklah bermanfaat, tidaklah berarti ketika kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya lah, kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragama kewajiban kita tadi. Kemudian yang lebih utama adalah mengenal Tuhan itu sendiri. Maka perkataan Ibnu Mubarak tadi, aku heran kepada orang yang tidak sudi mencari ilmu. Bagaimana mungkin ia membawa dirinya kepada kemuliaan? Nah, kemuliaan tadi. Karena derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergantung kepada ketakwaannya. Nah, ketakwaan tadi bergantung kepada ketakwaan. Itulah kemuliaan. Sedangkan ketakwaan itu berhubungan dengan amal. Amal apakah yang terbaik, wahai baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi para sahabat bertanya. Kata para sahabat kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, amal apakah yang terbaik? Lalu dijawab Nabi adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Lalu para sahabat bertanya lagi, dengan ilmu apa wahai baginda Nabi? Wahai Rasulullah. Lalu dijawab Nabi dengan ilmu ma'rifatullah, dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan ma'rifat kepada Allah, sedikit amal yang dikerjakan adalah cukup. Nah, jadi kata baginda Nabi, sedikit amal ibadah orang yang mengenal Allah itu sudah cukup. Nah, sedikit aja amal ibadah, tapi orang tadi mengenal Allah itu cukup. Dan walaupun banyak amal ibadah yang engkau kerjakan, dengan tidak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Kalau bagaimana kita tadi? Kita ini ahli ibadahkah, yang banyak beribadahkah? Tidak. Nah, sudah kada mengenal Allah, ibadahnya sedikit, berarti kuranglah diri kita tadi atau celakalah diri kita. Sedangkan yang ahli ibadah yang banyak amal ibadahnya sepanjang waktu seumur hidup beribadah kepada Allah tidak akan pernah cukup. Apalagi kita yang sedikit amal ibadahnya dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah cukup.
Sudah kan disampaikan oleh baginda Nabi, kita yang mikir-mikir. Kalau kada cukup berarti ditambah. Nah, kalau ditambah-tambah banyak, cuma kada mengenal Allah, kada pernah cukup ujar Nabi. Lalu mestinya tadi seharusnya lah diri kita menuntut ilmu ma'rifatullah tadi. Kewajiban menjalankan syariat, syariatullah atau syariat yang dibawa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya. Tetapi lebih utama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat yang dilakukan oleh ahli ibadah itu sudah baik dan benar sesuai apa yang dianjurkan baginda Nabi. Tetapi kata baginda Nabi, walaupun banyak amal ibadah yang dikerjakan tapi tidak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Kalau kita separuhnya mau urus dunia, separuhnya mau urus akhirat. Ada yang seperempat untuk negeri akhiratnya, ada yang 75%-nya untuk dunia tadi. Kemudian golongan manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menggantungkan keselamatan kesejahteraan dirinya kepada amal ibadah yang dikerjakan. Nah, jadi keselamatan kesejahteraan diri itu bergantung kepada amal. Nah, waktu di dunia, waktu hidup harus banyak amal ibadah. Nah, sudah meninggal dunia kada ada lagi betahlil, tidak ada. 3 hari tidak ada, menuju hari menurun tanah tidak ada. 100 hari, 40 hari atau haulan tidak ada. Nah, jadi kelompok ini dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok manusia tadi menggantungkan keselamatan kesejahteraan dirinya kepada amal. Jadi bergantung di amal. Nah, bergantung kepada amal. Jadi waktu hidup di dunia banyak-banyak amal bila hendak selamat. Ya berzakat, bersedekah, pergi haji dan lain sebagainya, memperbanyak zikir, perbanyak salawat dan ibadah-ibadah lainnya tadi, termasuk ibadah sunat, sholat, puasa sunat, dan ibadah-ibadah lainnya. Waktu hidup di dunia. Sudah meninggal dunia kada ada lagi 40 hari. Nah, jadi hukumnya adalah, nah, bila hendak selamat, banyaki amal. Amal tadi dibanyaki. Nah, banyak-banyak beramal tadi. Nah, kada ada lagi istilah kena menuju hari. Nah, yalah talib. Nah, ada lagi talib menuju hari. Nah, 40 hari nurun tanah kada ada. Ngaba tunggu kubur ada. Karena mereka menggantungkan semata-mata keselamatan kesejahteraan dirinya kepada amalnya, kepada amal yang mereka kerjakan. Nah, jadi bila sedikit amal dikuasai tadi, nah, jadi kenapa kada mah 100 saja, kada mah 40 kenapa? Nah, jadi ada yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu mereka menggantungkan keselamatan kesejahteraan dirinya, selamat sejahtera adalah bergantung kepada amal sendiri. Nah, jadi banyak-banyak beramal, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian ada pula kelompok kedua yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kepada diri mereka, yaitu mereka dianugerahkan Allah menggantungkan keselamatan kesejahteraan dirinya
kepada Allah, kepada Tuhannya. Cuma melewati amal ibadah yang mereka kerjakan. Bergantung kepada Tuhan, cuma melewati amal ibadah yang mereka kerjakan. Tetap mereka tadi bergantung kepada Allah, cuma lewat amal yang mereka kerjakan. Jadi bila hendak selamat juga, harus juga beramal. Jadi bila kada beramal, kada selamat juga diri. Nah, ini yang mereka khawatirkan ketika mereka tadi beramal ibadah sepanjang waktu, dari kecil beramal ibadah sampai dewasa beramal ibadah. Ada suatu masa diri manusia tadi, kehilapan dirinya tadi. Pas masa itu dia melakukan suatu dosa tadi. Maka tidak bisalah dia mengerjakan amal ibadah yang biasa dikerjakan. Ya, ini biasanya tadi dilakukan namanya bertarikat zikir tadi. Nah, lewat jalan amal ibadah. Nah, jadi menggantungkan keselamatan, kesejahteraan kepada Allah cuma lewat amal. Bukan salah jalannya. Yang golongan pertama pun tak salah, tidak ada yang salah. Semua daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka yang menggantungkan keselamatan, kesejahteraan dirinya kepada Tuhan lewat amal, ada masanya tidak bisa beramal. Ada masanya manusia tadi melakukan namanya dosa dan kesalahan. Pas waktunya tadi melakukan dosa kesalahan, tak meninggal dunia pula. Tak meninggal dunia nih, melakukan dosa dan kesalahan. Kada tegawi amal tadi waktu itu. Masalah surga neraka itu urusan Allah. Cuma ketika kada bisa lagi beramal, maka rusak tadi. Nah, diantaranya tadi berzina, berjudi, mabuk dan lain sebagainya tadi. Terus. Apalagi mereka tadi larut dalam maksiat yang mereka kerjakan, asik dalam maksiat. Nah, keasikan keramian tadi. Nah, maka terputuslah amal yang mereka kerjakan. Kada ada lagi dapat amal yang baik tadi. Karena menggantungkan keselamatan, kesejahteraan pada Tuhan lewat amal. Nah, pas kada mencangkul lagi, kada tercangkul tadi, lalu kada dapat bani, kada bauma. Nah, keasikan pekerjaan lain tadi, lalu kada dapat padi, kada dapat hasil buah. Karena mereka tadi berharap daripada amal yang mereka kerjakan. Kemudian pula ada pula sekelompok manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala makrifat kepada dirinya. Maka orang-orang tadi disebutlah mereka para pencintanya Allah. Jadi mereka semata-mata menggantungkan keselamatan, kesejahteraan dirinya hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhannya, bukan kepada amal. Nah, jadi 3 golongan daripada manusia yang dianugerahkan Allah. 1, bergantung kepada amal. 2, bergantung kepada Tuhan cuma lewat amal. Nah, jadi bila kada amalkan semalaman, putus tadi, selamat diri. Nah, karena jalannya tadi tidak ada. Sedangkan orang yang menggantungkan keselamatan, kesejahteraan kepada Allah tadi, tanpa melewati amal yang dia kerjakan. Nah, jadi mereka tidak berharap kepada amalnya untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada pengharapan kepada amal sendiri. Tetapi
semata-mata mutlak bergantung kepada Allah. Misalnya nih kayu. Kayu kan tempat kita bersandar. Yang pertama tadi, kalau hendak selamat, banyak-banyak bekerja. Banyak-banyak nanam padi kalau hendak dapat padi. Banyak-banyak bohma. Kalau kada bohma jangan harap dapat padi. Kemudian yang kedua ini tadi bergantung kepada Tuhan. Cuma lewat amal tadi. Bergantung juga dengan raja tadi. Cuma lewat amal yang mereka kerjakan. Jadi mencangkul juga sama pada mencangkul tadi. Cuma menggantungkan keselamatan kesejahteraan diri kepada Tuhan Raja tadi. Bila kada mencangkul, bila begawi maksiat, maka tidak ada upah, tidak ada hasil. Kada dapat padi juga tadi. Maka mereka tadi rajin beramal ibadah kepada Allah, cuma lewat amal. Kemudian golongan yang ketiga tadi, jadi sama aja. Yang pertama tadi bersandar kepada amal. Bila kada ada lagi sandaran rembah. Bila kada ada sandaran tadi, ada yang bersandar kepada amal, ada yang bersandar kepada Allah. Jadi yang pertama tadi bersandar kepada amal. Jadi kayak pohon tuh. Kalau pohonnya hari-hari sandari, bisa jabuk. Jabuk tadi. Apalagi kalau ada sandaran tadi. Jadi kalau bersandar kepada amal, kalau amalnya kada ada, jatuh juga kita tadi. Tetapi kalau bersandar kepada Allah, yang maha kekal abadi tadi. Bersandar, bergantung. Sandar kepada kawan, mati kawan. 42 tadi. Ada lagi pengharapan. Misalnya kawan dari pejabat, kawan hilang pangkatnya, ada lagi sandaran kita. Bersandar kepada kawan yang kaya, sering membantu kita, kawan tadi miskin. Kada ada harapan lagi kita bisa hidup ikut kaya, karena bersandar kepada kawan yang kaya, cuma kawannya mati. Kalau bersandar kepada diri sendiri, ya bekerja tadi. Kerja pagi, siang, dan malam. Kada mengharap kawan, kada mengharap orang lain. Kalau bergantung kepada Tuhan yang maha kaya tadi, yang maha kekal abadi tadi. Kada pernah Tuhan kada pernah miskin. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, aku tidak pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Jadi karena ketidaktahuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbagai macam ragam akhlak, perilaku, ataupun amal yang kita kerjakan tadi. Ada beramal tujuannya untuk kesejahteraan diri. Jadi manusia tadi ada beramal ibadah untuk kesejahteraan dirinya. Misalnya beramal ibadah untuk dunia. Memperbanyak sholat duha tadi supaya rezeki cepat naik. Naik kemana rezeki bagi yang berdagang tadi? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, siang, dan malam supaya rezekinya tambah lancar. Jadi beramal ibadah untuk kesejahteraan hidup di dunia. Ada pula yang beramal ibadah untuk kesehatan dirinya, lalu mengamalkan sesuatu tadi. Atau ada yang dibacakan, atau ada yang dikerjakan kah?
Ada pula yang beramal ibadah tadi, bersedekah supaya hartanya berlipat ganda. Pernah lah mendengar? Bisa berapa kali lipat? 10 kali lipat kah? Berapa kali lipat kah? Asal jangan berpaksaan, ha. Sampean datang ke sini pakai apa? Pakai sepeda motor. Nah, maka mun pian percaya janji Allah, harta tadi orang yang bersedekah tuh berapa kali lipat? 10 kali lipat. Percaya karena dengan janji Allah. Ada yang berpaksaan gitu. Ada yang berpaksaan. Lalu menyerahkan. Nah, pian duit sampean tadi. Nah, ujung-ujungnya beramal ibadah tadi untuk kepentingan dunia, hidup di dunia. Ada kalau? Ada. Nah, ada yang terjual rumah, ada yang bawa mobil, buliknya pakai taksi. Nah, karena dipaksa beramal ibadah kepada Allah tadi dengan tujuan kesejahteraan hidup di dunia. Ada tuh. Percaya kata sampean, kata gurunya tadi, dengan janji Allah. Percaya. Nah, kalau percaya serahkan sepeda motor. Wah, bulik berjalan. Iya kah? Percayakan dengan janji Allah, maka akan dibalas oleh Allah tadi. Nah, itu jadi andalan tuh. Nah, dari dalil keterangan jadi hujah tadi, beramal ibadah untuk kepentingan kesejahteraan diri. Ada kalau mendapat tuh. Nah, lipat ganda. Yalah tuh. Karena bilanya terlalu pelit tadi, kada dapat berlipat ganda itu tadi. Nah, bisa berkurang hartanya, ditakut-takuti bilang tadi. Nah, jadi ada takutan habis harta, ada kepengen juga harta tadi berlipat ganda 10 kali lipat. 10 buah sepeda motor kata guru. Nah, iya kah? Tanah dijual, rumah dijual. Nah, akhirnya menggugat. Nah, siapa yang salah tadi? Nah, diri seorang juga percaya tadi. Nah, iya kah? Nah, janji Allah itu benar bagi orang yang ikhlas reda semata-mata kepada Allah. Orang ikhlas reda kepada Tuhan tuh. Nah, itu sama aja kayak main judi tadi. Menyumbang 10.000, mengharap 1.000.000. Nah, jadi ada sekelompok manusia tadi yang beramal ibadah untuk kepentingan dunia. Nah, kesehatan iya. Karena amalkan inilah, nah, sembuh, insya Allah sembuh penyakit sampean. Kalau diamalkan apa tuh? Nah, surah apa tadi? Ayat kursi kah dibaca tadi? Nah, ayat 1.000 dinar kah dibaca supaya harta berlipat ganda. Rajin aja tadi. Dikira dinabus apa tadi supaya harta berlipat ganda. Oh, karena ayat 1.000 dinar dibaca. Nah, kalau rajin sambil berdagang, orang tidur aja terus. Dagang kada, ada. Nah, paling banyak dapat apa? Petai mata aja begadang. Nah, kalau rajin bekerja tadi, nah, sambil beramalan, nah, jadi disuruh beramalan, disuruh berdagang. Lalu sejahteralah dirinya, memang kaya. Nah, lalu diwariskan pulang kepada si A turun lagi kepada si B. Itulah dari macam ilmu tadi. Nah, jadi beramal ibadah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan diri, kesehatan. Ada itu manusia macam itu tuh, padinya kada ada bang tadi. Nah, itulah diri kita sendiri tadi. Yalah. Nah, ada pula yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan diri, Pak, supaya diri tadi berwibawa, ujar tadi. Nah, diri tadi bakarisma. Orang anak pemilihan kan banyak dipakai itu amalan macam itu tuh. Orang anak pilkada nih. Nah, lalu berajin, nah tadi mengamalkan. Nah, supaya terpilih tadi.
ya kan? Nah, kalau ada duitnya orang bisa kada milih juga ini. Nah, baik orang pergi ke kebun kan ke ladang, bayar janji. Nah, jadi diantaranya tadi untuk pakaian. Nah, untuk pakaian, kemakmuran diri. Ada pula untuk kesehatan, ada pula untuk kemuliaan diri di dunia. Nah, jadi mulia diri di dunia bila mengamalkan. Nah, atau coba amalan tadi supaya apa? Supaya kasab kah? Nah, ada juga macam itu tadi. Supaya dapat melihat alam gaibnya, alam nyata kada melihat, alam gaib. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala yang maujud aja ada melihat ketika melihat alam. Apalagi anak melihat makhluk gaib, melihat apa? Melihat jin kah, tuyul kah? Nah, itulah diri kita tadi. Apalagi nambo mantahan nabus. Nah, nabus tasbih. Tasbih misalnya 50.000. Nah, ditabus 500.000 ini berberkah. Nah, yang berberkah tuh gurunya yang menjual. Tukaran 50 dijual 500 kan ujung. Nah, berapa kali lipat ujungnya? 10 kali lipat. Nah, ada jual cincin. Nah, cincin tadi 500.000 jadi 5 juta harga cincin. Baamal juga bang tadi nah, nabus amal, mengambil berkah. Nah, jadi yang dapat berkah tuh yang jual cincin, yang jual tasbih, nah, yang jual apalagi, nah, yang jualnya karum. Nah, 50.000 dijual 200.000. Nah, itu dapat berkah. Jadi beramal ibadah itu ada untuk kepentingan di hidup di dunia supaya sejahtera. Begitu pula manusia tadi ada yang menjual agamanya untuk dunia, ada juga. Jadi manusia tadi ada yang menjual agama, dalilnya agama. Untuk kepentingan hidup di dunia. Kemudian ada pula yang kedua, menjual agamanya untuk akhirat. Untuk dapat surga ada juga manusia. Anugerah pemberian Tuhan tadi macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang kedua ini jarang kita dengar. Jadi banyak manusia yang menjual agamanya untuk kepentingan negeri akhirat. Untuk di dunia kadanya tadi cuma untuk negeri akhirat. Beriman, beramal ibadah. Beriman, bersedekah, berkorban dan lain sebagainya tadi. Untuk kepentingan negeri akhirat. Dunia kada bang, cuma akhirat sama saja hukumnya. Itulah orang yang tidak ikhlas ridha beribadah, beramal ibadah kepada Tuhannya. Karena inilah kita belajar tasawuf beribadatnya tadi. Nah, ini dulu. Supaya kita tahu dasar-dasarnya dulu. Betapa pentingnya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita kada kenal Allah, ya kita bisa dipintari orang. Allah dipintari orang. Nah, jadi ada yang menjual agamanya untuk kepentingan negeri dunia. Jual agama. Ada pula yang menjual agamanya untuk kepentingan negeri akhirat. Beramal ibadah sibuk pagi siang malam. Yang dicapai, yang ditujunya adalah rumah akhirat. Kada peduli rumah di dunia, kada peduli kehidupan di dunia, kada tapi memperdulikan. Yang pengen dicapai, yang pengen dia tuju adalah negeri akhirat. Nah, adalah tuh kita itu, adalah guru kita gitu.
Jadi diri kita kita lihat, diri kita perhatikan. Tuh orang kada tahu malu dengan Tuhan. Nah, jika kita tuh bekerja dengan sang raja, aku kada mengharap hasil gaji kada. Kada mengharap. Cuma aku hendak berdiam di istana sambian tuh. Hendak dilayani oleh bidadari. Hendak dapat kedudukan derajat yang tinggi di sisi raja. Hendak makanan minuman berlimpah. Hendak hidup kekal abadi. Nyamannya pang. Itulah diri kita kada tahu diri. Orang kada tahu diri itu ya bikin malu dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ya mungkin di sisi manusia kita sebut diri kita aku ikhlas beramal ibadah karena Allah. Hatinya disembunyikan, tujuan ibadahnya adalah untuk kepentingan negeri akhirat. Sudah berapa banyak diri kita yang jatuh kepada hal demikian tadi. Ini termasuk kada tulus di dalam beramal ibadah. Orang ada pamrih itu pasti ada tujuan. Tidak ada keikhlasan. Dia mulutnya saja menyebutkan aku beribadah kepada Allah, tapi hatinya ada pengharapan surga ataupun takut neraka, sama aja. Beramal ibadah karena menghindari daripada neraka aja. Kalau kada ada surga, kada ada neraka, bang aku lah beramal ibadah lagi. Kada harapan mau manusia tadi. Kada mau bisalah manusia lah kalau kada ada surga, kada ada neraka, kada ada kada mau. Sia-sia pekerjaan amal ibadah tadi. Itulah pentingnya kita mengenal Allah tadi. Nyata katanya aku balapa-lapa tadi, apa balapa-lapa mencangkok bahuma mengompres rumput macam kalau kada ada dapat padi. Dapat pahala kebaikan. Kada ikhlas ya raja bekerja nih. Kada ikhlas begawi. Jadi untuk kesejahteraan kepentingan dunia amal ibadahnya kada. Cuma untuk negeri akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, juallah dirimu dan hartamu hanya kepadaku. Jual diri ikam tunah, harta ikam hanya kepadaku, untukku, bukan untuk lainnya. Ini menjual diri dan harta untuk dunia, menjual diri dan harta untuk negeri akhirat, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jualah dirimu dan hartamu untukku. Diri tadi, diri lahir, diri batin, dan hartamu jual kepadaku, kepada Allah, bukan kepada lain. Kalau kepada lainnya ya tadi tertuju yang lain. Jelas sajalah talib lah, jangan tak salah, supaya kita paham dan mengerti tadi. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku telah menghinakan seorang pencari ilmu lalu aku memuliakan yang dicarinya. Ibnu Mubarak berkata, aku heran kepada orang yang tidak sudi mencari ilmu. Bagaimana mungkin ia mampu membawa dirinya kepada kemuliaan? Maka derajat manusia itu berdasarkan takwanya, bukan darah dagingnya, tidak. Derajat manusia bukan ditentukan darahnya atau dagingnya.
Kalau ditentukan dagingnya, barat dagingnya atau darahnya biru atau hitam, tidak. Atau merah, tidak. Jadi derajat manusia ditentukan berdasarkan ketakwaannya kepada Tuhan, taat dengan Tuhannya, bukan karena lain. Tentu orang yang taat dengan Tuhan tadi mengenal Tuhan. Misalnya disuruh Tuhannya minum, minum. Disuruh Tuhannya berdiri, baru berdiri. Kalau engkau punya raja, engkau junjung tinggi perintah dan larangannya tadi. Engkau punya raja. Engkau menyembah sang raja, maka wajiblah engkau mengenal sang raja tadi. Begitu pula yang disebut Tuhan. Kita tuh bertuhan, maka wajib mengenal Tuhan yang kita sembah tadi. Wajib pokok. Wajib beribadah kepada Tuhan, wajib. Menyembah Tuhan, wajib. Dan lebih utama lagi, kewajibanmu mengenalnya. Nah, bila kada kenal Tuhan, ya kayak tadi. Beramal ibadah, sholat, tengah malam bangun. Palingnya hendak dapat pahala yang banyak. Hendak pengen masuk surga. Hendak pengen masuk surga tadi. Surga aja yang bicarakan. Nah, di dunia menahan hawa nafsu. Di negeri akhirat hendak minta layani bidadari 70 orang. Nah, ini manusia apa tuh? Nah, di dunia ditahan-tahan nafsu tadi. Tahan kada bebini, ya kah? Menahan hawa nafsu tadi. Itu orang ahli juga tadi. Ditahan-tahan. Kalinya apa? Tujuannya adalah untuk kepentingan negeri akhirat. Dilayani bidadari. Orang bujang kan meninggal dunia, disambut bidadari kalau jadi sampai ketua akhir akun bebini kita lah. Nah, lebih nian berabut, bidadari berabut. Juga. Nah, masuk surga tadi. Jadi kunci surga itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridaan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala reda, nah, maka dimasukkannya engkau ke dalam surganya. Mun Tuhan kada reda bang, macam mana? Macam mana Tuhan hendak reda kepada diri kita kalau kita kerjaan mengkhianatinya? Bagaimana Tuhan hendak reda kita beramal ibadah kada pernah ikhlasnya? Nah, kada pernah ikhlas. Beramal mengharap sesuatu selain daripada Tuhan. Makanya paksaan Tuan Guru tadi ya, Tuan Guru. Anda kalau punya sepeda motor, nah kamu yakinlah, percayalah bahwa Allah akan membalas, melipat gandakan hartamu ketika engkau bersedekah tadi. 10 kali lipat hitung, hitung matematika tadi. Yakinkah dengan Tuhan? Ini firman Allah kah? Bukan. Iya. Yakinkah dengan Tuhan? Berimankah? Beriman. Berimankah kepada kitab Allah? Beriman. Nah, jelungai harta, ini mau ngodai juga nih tadi. Madang-hadang. Kabila juga. Gurunya kada akun menjulung hartanya. Coba guru tadi yang duluan. Guru tadi punya apa? Punya mobil Alphard. Nah, punya mobil Ferrari kah? Apakah rumahnya, gedungnya? Adalahnya mau menyerahkan. Yang disuruhnya tuh kita. Nah, berarti kita aja nang hendak beramal tadi. Gurunya kada. Yalah. Gurunya aja yang menyuruh tadi. Itulah guru. Jadi gurunya hartanya banyak. Jadi orang kaya. Nah, kita yang hidup pas-pasan tadi supaya menuruti guru. Nih contohnya ajar guru tadi. Nah, makanya aku kawan nukar mobil ini. Nah, makanya banyak bangunan ini dan itu karena sering bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang menjual ayat-ayat Tuhan, menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Nah, ini jurang nang berdagang agama tadi untuk dunia. Nah,
Itu kalau diri kita, nah itu diri kita yang kita baca tuh diri kita tadi. Mudah-mudahan diberi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memperbaiki keadaan diri tadi. Nah, supaya kita lebih tahu diri.